Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh dipertemukan kembali satu sama lain di rumah Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Mungkin walaupun cuma baru beberapa dari kita yang boleh hadir, namun tidak mengurangi semangat kita untuk memuji muliakan Tuhan. Sebab karena kebaikan kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat lawatan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami boleh senantiasa merasakan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk belajar daripada firman-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati dan hidup kami, senantiasa menguatkan kami yang lemah, senantiasa menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kami kekuatan kembali, memulihkan setiap hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau datang untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku.
percayakan ada bagiku. Bapa kami datang Tuhan, datang menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baik. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat Mari kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau yang menjadi penolong bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang boleh kami rasakan, kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha besar dan sungguh berkuasa atas segala kehidupan kami. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari semua yang boleh siap katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara percaya Tuhan Yesus maha besar? Katakan pada kanan kiri saudara, Tuhan Raja maha besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia
saudara, kita boleh merasa diberkati sebab Tuhan kita Raja Maha Besar dan kita adalah anak-anaknya. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh dilayakkan untuk datang padanya sebab Tuhan yang sungguh mengasihi kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tinggikan Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
besar kasih Tuhan yang boleh kita rasakan dalam hidup. Begitu besar pengorbanannya di atas kayu salib. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Mari kita datang padanya, menikmati saat indah, saat kita berhadapan dengan Tuhan. Menikmati setiap kasih yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa mendekat padamu. Dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Terima kasih Yesus.
menikmati kasih-Mu Yesus, menikmati kasih anugerah. Beri kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat saat indah yang boleh kami rasakan pada pagi hari. Kami boleh merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, nyata dalam setiap hati kami, ibadah kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan, kuduskan setiap hati kami untuk layak menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang ia sampaikan berasal dari Engkau, dan kami semua boleh merasakan pemulihan, kesembuhan, kekuatan yang datang daripada-Mu. Dan kami buka firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mungkin yang di belakang kalau bisa maju masih ada kursi di depan, daripada ribut di suara luar. Karena lalu lintas kita cukup padat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tema firman Tuhan pagi ini masih di sekitar buah. Minggu lalu kita belajar dari dari kitab Yohanes 15, bagaimana kita membangun kehidupan yang berbuah, dan 3 minggu kita membahas Injil Yohanes 15, dan hari ini rupanya kita masih bisa melihat beberapa poin firman Tuhan di sekitar kehidupan yang berbuah. Dan hari ini bagaimana kita akan belajar suatu kualitas kehidupan yang disebut sebagai buah yang matang. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat akan menjadi landasan bacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada hal yang mungkin saya ingin tanyakan kepada saudara. Pernah nggak saudara melihat ada buah, atau saudara memiliki tumbuhan buah yang kalau berbuah hari ini, maka hari itu juga matang? Punya tumbuhan buah seperti itu? Pohon yang berbuah seperti itu? Atau minimal saudara pernah tahu ada buah yang kalau dia berbuah hari ini langsung matang hari ini? Ada? Pernah punya pohon buah seperti itu? Mungkin tidak ada, atau mungkin kita belum tahu, atau minimal dalam perjalanan hidup saya selama ini, misalnya melihat jenis tumbuhan di sekitar kita yang berbuah, belum pernah itu melihat buah yang hari itu berbuah, hari itu langsung matang. Belum pernah. Artinya saudara, bahwa seringkali kita melihat adanya sebuah proses dari pohon yang mulai berbuah
sampai kemudian kita mendapati buah yang berbuah tadi itu menjadi buah yang matang. Rata-rata membutuhkan waktu, rata-rata membutuhkan sebuah proses, entah sebentar atau lama. Itu setiap buah sangat relatif waktunya. Ada yang lama, ada yang mungkin tidak lama jika dilihat dari durasi waktu dari sejak ia berbuah sampai ia menjadi matang. Ada waktu, ada proses. Tidak malam ini dia berbuah, malam ini juga dia mati. Saya belum pernah lihat buah seperti itu. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mencapai sebuah kualitas kehidupan yang disebut oleh Yakobus sebagai sebuah kehidupan yang matang. Matang. Apa itu matang? Nanti kita akan lihat sampai ke sana. Dan bagaimana untuk sampai ke sana? Yakobus menunjukkan adanya sebuah proses yang harus dilewati. Kehidupan yang matang bukanlah sesuatu yang instan. Kehidupan yang betul-betul dewasa, utuh, bukan sesuatu yang instan. Kecuali saudara beli makanan instan, saudara bisa makan secara cepat. Saudara beli minuman instan, saudara bisa cepat. Tetapi untuk sampai kepada sebuah kualitas kehidupan tertentu yang disebut matang, dewasa, utuh, seseorang membutuhkan sebuah proses. Dan karena itu berproses, maka ada waktu yang dibutuhkan bagaimana seseorang sampai kepada sebuah kualitas kehidupan yang disebut dengan matang atau pribadi yang matang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan hal ini. Di dalam menjelaskan tentang proses kematangan yang harus dimiliki setiap orang, yang harus dimiliki setiap pribadi, Paulus menggunakan sebuah gagasan atau penggambaran yang lahir dari dunia pertanian yang kita sebut buah. Orang yang matang dipahami sebagai pribadi yang memiliki kualitas seperti buah yang sudah matang. Nah, bagaimana seseorang kemudian sampai kepada sebuah kematangan, sebuah kedewasaan? Rupanya Yakobus ini membicarakan persoalan kematangan berangkat dari sebuah situasi hari-hari yang dihadapi manusia. Apa itu? Yaitu pencobaan, persoalan, tantangan. Ini yang diangkat oleh Yakobus. Yakobus menghubungkan kehidupan yang matang itu dengan satu kenyataan yang boleh dikatakan sebagai hiasannya orang hidup, yaitu persoalan, tantangan, atau yang disebut oleh Yakobus di sini sebagai pencobaan. Ada yang satu hari tidak pernah mengalami persoalan, tidak pernah mengalami satu hari. Ada yang tidak pernah mengalami persoalan? Tidak ada. Nanti semua mengalami. Berarti setiap hari itu seseorang menghadapi yang namanya persoalan. Berat ringannya atau besar kecilnya persoalan tentu sangat ditentukan oleh bagaimana orang itu bisa menghadapinya. Ya, buat satu orang ini berat, buat orang lain ini enggak. Sangat relatif. Tapi poin pentingnya adalah tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami pencobaan. Jadi setiap hari kita berhadapan dengan persoalan.
Setiap hari kita berhadapan dengan pencobaan. Menu hari-hari kita adalah pencobaan. Menu hari-hari kita adalah persoalan. Menu hari-hari kita adalah tantangan. Yakobus mengatakan, ada hubungan antara pencobaan dengan kehidupan yang lama. Ada hubungan antara persoalan sebenarnya dengan kehidupan yang matang. Namun saya yakin tidak semua orang akan kemudian memahami seperti itu. Orang cenderung akan menolak persoalan. Ya, saya pun juga kalau ditanya tidak mau punya persoalan. Orang akan cenderung menolak yang namanya pergumulan dan tantangan. Saya pun juga dengan demikian tidak ingin punya persoalan dan tidak ingin memiliki tantangan. Tetapi seperti yang saya tanyakan kepada saudara, ada enggak yang tidak pernah punya persoalan? Tidak ada. Berarti setiap kita, suka tidak suka, mau atau tidak mau, akan berhadapan dengan persoalan setiap hari. Nah, jika persoalan, tantangan, pergumulan adalah menu kita hari-hari, tapi pada satu sisi kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memperlakukan persoalan ini? Bisakah persoalan, tantangan yang kita hadapi ini justru menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita? Inilah yang coba dilihat oleh Yakobus. Ini yang coba dilihat oleh Yakobus. Tidak bisa mengelak dari persoalan, tidak bisa mengelak dari tantangan, tidak bisa mengelak dari pencobaan, sementara kita sadar bahwa ini sesuatu yang sering dipikir, dianggap memberikan kontribusi yang negatif dalam diri kita. Bisa nggak yang seperti ini, yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa dielak, memberikan sesuatu yang baik bagi kita? Ini yang dipikirkan oleh Yakobus di dalam tulisan. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, apa biasanya respon pertama yang kemudian kita munculkan? Kalau saudara mengalami pencobaan, respon pertamanya apa? Apakah semua gambar itu mewakili respon saudara? Ada yang, atau ada yang marah-marah, macam-macam responnya. Ada yang piang, garuk-garuk kepala walaupun tidak ada bunyinya. Ada yang nangis kalau merasa bahwa pergumulannya berat. Atau ada yang kemudian males, gak mau. Biasanya saudara, respon kita seperti itu. Ada yang gusar, ada yang khawatir, cepat-cepat kiranya otaknya. 2023 jari ini resesi. Terus gini, sekolah anak-anak gimana? Aku kerja bagaimana? Membiayai kehidupan bagaimana? Bayar utang iye. Wah, semua cekat-cekot pikirannya. Mulai orang, ada yang berpikir, ada yang khawatir, ada yang mengeluh. Dan mungkin yang tragis, kecewa kepada kehidupan. Menyesal, kok lahirnya di tahun-tahun kayak gini. Kok lahirnya di zaman Adam sana. Atau mungkin ada yang berpikir, kok lahirnya nanti di zaman 2200 atau 2300. Yang mungkin lebih sak. Mungkin orang banyak bereaksi. Dan rata-rata reaksinya negatif ketika menghadapi tantangan seperti itu. Saudara, berbagai reaksi seperti ini, saya yakin muncul dalam diri kita. Siapapun orangnya. Saya juga pasti juga akan ada di dalam salah satu reaksi seperti itu dalam menghadapi kehidupan. Siapapun orangnya. Dalam menghadapi kehidupan ini sebagai sebuah reaksi awal.
Ini sesuatu yang umum terjadi. Jadi kalau saudara di sana, atau saudara di yang tengah, atau saudara di sini, sama lah. Umum lah kita. Semua pasti akan bereaksi seperti itu awalnya. Semua mungkin akan kaget. Semua mungkin akan cemas. Dengar berita ini cemas. Dengar berita itu khawatir. Dengar masalah ini mulai gundah gulana, mengalami sebuah persoalan sedih, atau merasa diperlakukan tidak baik, marah, dan sebagainya. Saudara, reaksi-reaksi itu sesuatu yang umum terjadi dan dapat terjadi pada diri siapa saja, dapat terjadi dalam diri orang siapa saja, baik saudara sebagai jemaat, bahkan setiap orang yang berdiri di mimbar sebagai seorang pendeta tetap dapat mengalami reaksi-reaksi demikian menghadapi kenyataan hidup seperti ini. Bisa mengalami seperti itu. Walaupun mungkin tidak selalu seperti itu, tapi dapat dan mungkin merasakan hal yang sama. Hanya tinggal bagaimana kemudian orang mengatur suasana hatinya itu saja. Tetapi di dalam hati, di tempat yang paling dalam, perasaan-perasaan sakit, bingung, kecewa, khawatir, cemas itu muncul. Hanya kan ada yang keluar, ada yang tidak, ada yang nampak, ada yang enggak, ada yang modelnya tertulis di status, ada yang diam misalnya, ada yang kemudian ngomong ke orang, ada yang tidak. Semua orang bisa muncul dengan cara yang berbeda-beda. Semua orang bisa mengalami hal yang sama. Kita semua manusia bisa mengalami reaksi seperti itu. Tetapi saudara, ada hal yang penting untuk kemudian kita pikirkan saja. Kita renungkan dalam rangka bagaimana kemudian mencapai sebuah kehidupan yang matang sebagaimana yang disampaikan oleh Yakobus. Yakobus mengingatkan, pencobaan adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kita dapat elak. Tantangan kehidupan dengan berbagai jenis persoalannya sesuatu yang mungkin tidak dapat kita tolak. Lalu bagaimana kehidupan kita? Apakah kita mau terus-menerus ada di dalam kondisi yang membuat kita tidak senang, tidak nyaman, menderita, khawatir, sedih, cemas, takut, marah, dan sebagainya? Atau dalam fase berikutnya kita mulai untuk dapat mengolah berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi itu. Rupanya Yakobus mau mengajarkan sesuatu yang lebih penting berkaitan dengan situasi hari-hari kita tadi, sehubungan dengan pencobaan. Yakobus mengingatkan bahwa kehidupan yang matang tidak bisa dihasilkan dengan respon yang negatif seperti tadi. Kehidupan yang dewasa itu tidak bisa muncul, tidak bisa hadir ketika orang hanya merespon kehidupan dengan cara yang negatif tadi. Hanya sekedar marah, hanya sekedar sedih, hanya sekedar gusar, hanya sekedar kemudian emosi. Kehidupan yang matang tidak bisa muncul dari kondisi kehidupan seperti itu. Kita tidak bisa terus-menerus ada di dalam sebuah bangunan kehidupan yang melahirkan respon-respon negatif. Kita tidak bisa membangun kehidupan seperti itu terus. Kalau kita ingin melangkah lebih lanjut, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang matang, dewasa. Saudara bisa membedakan kalau anak bayi, anak balita sama orang dewasa. Gimana cara dia menghadapi persoalan? Kalau anak bayi mau makan, gimana caranya? Hah? Apa? Nangis. Kalau orang dewasa mau makan, nangis.
Nah, coba lihat. Jadi kalau orang dewasa masih mau makan, nah itu tanda apa ya? Ada stres. Lihat, responnya berbeda. Tapi tidak jarang, saudara. Kadang-kadang kita yang merasa diri sebagai orang dewasa, responnya masih respon anak-anak. Menghadapi persoalan, gimana? Menghadapi persoalan, responnya, ya kadang-kadang cuma nangis. Tapi kemudian tidak mulai memikirkan sesuatu. Ini yang membuat Yakobus berkata, orang yang hanya sekedar merespon pencobaan, merespon tantangan secara negatif, terus-menerus dengan pola yang sama, tidak akan dewasa. Tidak akan dewasa. Ya mungkin orang akan berkata, tapi itu kan otomatis, marah, sedih, khawatir, cemas, itu kan otomatis, itu kan refleks ketika seseorang menghadapi persoalan. Betul, tentu saja seperti itu. Tapi sikap seperti itu tidak dapat terus-menerus dipertahankan. Tidak dapat terus-menerus dipertahankan. Tidak bisa terus-menerus dipakai kalau kita ingin membangun sebuah kehidupan yang dewasa. Lalu apa? Nah, ini akan kita pelajari dari Yakobus. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat satu poin saja dari beberapa poin yang akan kita lihat dari surat Yakobus. Dan poin yang pertama itu kita lihat dari ayat yang kedua. Demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang pertama, hal atau kunci yang membawa seseorang itu sampai kepada sebuah kedewasaan adalah apa yang diungkap oleh Yakobus di dalam bagian ayat kedua. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sekali lagi saya katakan, kalau ditanya, tidak ada yang mau jatuh ke dalam pencobaan. Tidak ada yang mau bawa dirinya ke dalam pencobaan. Atau ada yang berdoa di sini, Tuhan, bawalah saya ke dalam pencobaan supaya aku melihat kuasa. Ada yang berdoa begitu. Tuhan, bawalah saya ke dalam pencobaan seperti Yesus. Nah, Yesus juga dicoba supaya aku bisa melihat kuasa. Ada yang gitu. Ada yang berdoa, Tuhan, kasih saya pencobaan. Kalau di sini nggak ada, saya yakin rata-rata orang nggak ada mau minta untuk dicobai. Nggak ada. Tidak ada yang mau jatuh dalam pencobaan. Tapi faktanya kan kadang-kadang kita harus menghadapi. Faktanya tidak diminta pun tantangan ya datang, persoalan ya datang. Nah, jika kemudian itu datang, pencobaan datang, persoalan datang, tantangan datang, apa yang harus kita perbuat? Yakobus berkata, anggaplah. Nah, kata anggaplah ini penting. Kesannya cuma sepintas gitu, anggaplah. Tapi kata anggaplah ini menjadi penting. Ini penting untuk kita perhatikan. Dan jalan masuk untuk sampai kepada proses kedewasaan adalah dimulai dari pemahaman kita yang benar tentang apa yang disebut Yakobus di dalam ayat yang kedua ini. Anggaplah. Saudara, kata anggaplah ini bukan hanya sekedar kata biasa. Ya kalau saudara baca anggaplah ya biasa. Kata anggap, apa? Anggap. Ngerti ya saudara kata anggap ya? Anggaplah. Nah, kata anggaplah ini
sebenarnya di dalam kata itu tersirat sebuah proses di dalam hidup manusia. Untuk kemudian sampai seseorang bisa menganggap sebuah hal yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, itu tidak mudah. Sebab dikatakan apa tadi? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Ada pencobaan, tetapi dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Di balik kata anggapan ini, atau di balik kata anggaplah ini, sebenarnya ada sebuah proses yang disebut pengolahan batin. Jadi seperti ada sesuatu yang masuk, diolah, keluarnya berbeda. Jadi seperti mesin itu. Masuknya apa, keluarnya apa? Masuknya pencobaan, keluarnya adalah kebahagiaan. Masuknya tantangan, keluarnya adalah kedewasaan. Kata anggaplah ini mulai di sini. Di balik kata anggaplah ini ada sebuah proses, ada mesin yang bekerja di dalam hati kita, yang disebut dengan proses pengolahan batin. Dan ini kunci pertama. Bagaimana kemudian seseorang bisa sampai kepada sebuah kedewasaan? Ada yang disebut dengan pengolahan batin, yang merupakan sebuah bentuk transformasi. Transformasi itu proses perubahan. Masuknya pencobaan nanti dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Masuknya sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kemudian keluar sebagai sesuatu yang membahagiakan. Ini dimulai dari kata anggaplah. Sebuah kedewasaan, sebuah kehidupan yang matang dalam diri seseorang hanya bisa terjadi jika di dalamnya ini ada sebuah proses pengolahan batin yang dimunculkan di dalam bahasa Yakobus sebagai kata anggaplah. Pencobaan jelas tidak membahagiakan. Jadi jangan pikir pencobaan itu membahagiakan. Tidak membahagiakan. Tetapi kita tidak bisa menolaknya. Kalau itu kita tidak bisa menolak, apakah kita akan terus mempertahankan respon negatif kita pada saat kita mengalami pencobaan? Tentu tidak bisa. Kita tidak bisa mempertahankan sikap demikian, sebab jika kita terus-menerus ada di situ, saudara pasti hancur. Kalau saudara merespon kehidupan ini secara negatif terus-menerus, saudara pasti hancur. Jiwa saudara tidak kuat, pikiran saudara tidak kuat, batin saudara tidak kuat, nah yang muncul sesuatu yang negatif. Saudara bisa lihat di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Apa yang terjadi ketika seseorang tidak mampu mengolah batinnya? Ketika yang masuk itu negatif, persoalan. Pada satu sisi ini tidak bisa ditolak, pada satu sisi ini harus diterima, pada satu sisi ini terus harus dihadapi. Lalu outputnya tidak bisa diperbaiki dengan baik. Jiwa kita hancur, batin kita hancur, tindakan kita pun hancur. Tentu kita tidak mau kita menjadi orang yang hancur menghadapi tantangan kehidupan yang terus-menerus. Tapi pada saat yang sama kita tahu kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa ngelak dalam hidup ini. Persoalan-persoalan tidak bisa kita elak. Maka kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana caranya saya mengolah batin saya agar setiap kali pencobaan, tantangan masuk, saya bisa mengeluarkan outputnya. Luaran dari pencobaan ini bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang tidak baik,
tetapi oleh akibat persoalan, akibat pencobaan, keluar sesuatu yang baik. Nah, ini yang kemudian mau diajarkan oleh Yakobus. Kita tidak bisa mengelak pencobaan, tapi bagaimana caranya pencobaan bisa membuat kita pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik, yang oleh Yakobus disebut kehidupan yang matang. Disinilah Yakobus memulai mengajarkan kepada jemaat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Secara psikologis, kata anggaplah ini bukan berarti kita menyederhanakan persoalan. Nah, yang lebih berabe lagi adalah ketika kita menghadapi orang yang bermasalah, lalu dengan mudahnya kita berkata, "Yalah, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan." Saudara, konsepnya benar, tapi kadang-kadang konsep yang benar ini disampaikan dalam konteks yang tidak tepat. Contohnya, ketika kita mengalami atau kita berhadapan dengan orang-orang yang ada dalam situasi kita, seringkali saya dengar, dan dulu mungkin juga sering saya lakukan sebelum saya belajar, kita itu terlalu menyederhanakan sebuah persoalan, terlalu boleh dikatakan menganggap remeh sebuah persoalan. Misalnya, ada orang yang mengalami suatu musibah atau mengalami sebuah bencana, kita berkata, "Brur, mbak, bro, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu." Kira-kira benar nggak kata-kata itu? Benar nggak? Kalau orang Jawa bilang benar tapi benar konsepnya, tapi kadang-kadang tidak tepat, sehingga kemudian orang itu iya nggak apa-apa, ada rencana Tuhan yang indah, saya berdoa semoga rencananya juga ada di sana. Doa gitu, gimana? Sering orang bisa salah menangkap ketika orang berkata begitu, orang menyederhanakan persoalan yang dihadapi. Padahal yang di sini ngadapinya sudah begitu berat. Tiba-tiba orang datang hanya dengan sekedar sebuah hiburan semu, kata-kata biasa yang hanya sering kali diucapkan karena memang itu situasinya. Lalu tanpa melihat sebuah konteks dan situasi, dengan mudahnya berkata. Sangat simplistis. Dan justru membuat orang tidak menikmati empati. Justru orang kemudian tidak dapat mengalami sebuah proses perubahan balik dengan begitu baik. Karena merasa dia teralienasi atau sendiri. Karena kadang orang mengalami bencana, mengalami musibah, mengalami persoalan, kan dia merasa dia sendiri. Tapi dengan mudahnya orang berkata, "Galah ini ya, ada rencana Tuhan yang indah." Kamu tanpa empati. Itu keliru. Yakobus ketika mengatakan ini bukan dalam proses seperti itu. Jadi kata anggaplah ini sebenarnya bukan persoalan menyederhanakan sesuatu, menganggap mudah sebuah persoalan, bukan. Makanya kita harus hati-hati memahami sebuah konsep dalam Alkitab, lalu kita mau terapkan di mana. Apa yang Paulus ajarkan, Yakobus ajarkan, adalah sesuatu yang merupakan persoalan olah batin. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri manusia, yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri, dalam rangka bagaimana membuat kehidupannya tetap kuat, tidak hancur oleh berbagai pencobaan yang ia hadapi. Ketika seseorang mulai membangun sebuah kesiapan, membangun olah batin,
Yakobus ingin menolong kita pertama, tetap kuat. Tetap kuat. Ketika seseorang bisa melakukan sebuah cara, kemampuan untuk melihat dengan konstruktif, dengan benar persoalan-persoalan yang terjadi, dia akan menjadi pribadi yang kuat. Karena apa? Cara dia melihat persoalan itu tidak negatif. Cara dia melihat persoalan itu tidak sesuatu yang menghancurkan. Cara dia melihat persoalan lebih baik. Karena apa? Karena dengan melihat itu, seseorang diupayakan untuk tetap kuat. Ketika dia melihat persoalan itu sebagai sebuah kebahagiaan, ketika proses pengolahan batinnya bekerja, itu akan menghasilkan sebuah kondisi kekuatan. Dan yang kedua, ketika orang memiliki kemampuan untuk membangun olah batin, orang itu dapat terus bertumbuh dalam kehidupan yang semakin matang. Kalau dalam bahasa Yakobus tadi disebut sebagai pribadi yang memiliki buah yang matang. Nah, buah yang matang itu enak nggak? Enak. Jangan makan buah yang tidak matang, kecuali mangga mentol. Buat saya. Jadi rujaan. Tetapi secara umum buah yang matang itu dimakan pada waktu yang tepat. Jadi kapan sebuah buah dimakan enak? Pada waktu dia matang. Pada posisi seperti itulah, walaupun orang bisa memperlakukan situasi yang lain dengan cara berbeda. Tapi umumnya buah yang matang itu sesuatu yang paling tepat untuk dinikmati. Dua poin utama ketika kita mampu melakukan olah batin akan menolong kita untuk bisa tetap kuat. Yang kedua, untuk bisa tetap bertumbuh. Nah, ini yang tadi disebut dengan kemampuan atau keterampilan bertransformasi. Masuknya A, nanti kemudian bisa keluar sesuatu yang lebih baik. Bahan pokoknya sama, tetapi keluarannya itu bisa sesuatu yang lebih baik. Di dalam transformasi kita mengubah bentuk orientasi dari pencobaan yang sering dilihat sebagai sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Dari hanya sekedar sesuatu yang menghancurkan menjadi sesuatu yang melahirkan kualitas kehidupan yang matang. Ini yang namanya transformasi atau pengolahan batin. Bapak Ibu di rumah punya trafo? Punya trafo, transformator, atau biasanya di kulkas gitu kan, dipasang trafo. Nah, saudara tahu fungsi trafo? Salah satunya kan mengubah listrik dari rangkaian arus listrik bolak-balik ke rangkaian lainnya dengan cara nanti bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Jadi tergantung kebutuhan kita. Trafo itu menolong supaya yang masuk itu tidak membuat rusak, tetapi justru bermanfaat. Kalau kurang dinaikkan, kalau kelebihan diturunkan. Itu terjadi oleh karena fungsi trafo. Jadi ketika arus listrik masuk, nah dilihat alatnya ini membutuhkan arus listrik yang lebih turun, maka trafo berfungsi untuk menurunkan arus yang masuk. Atau ini alatnya harus dinaikkan, dia butuh energi listrik yang lebih tinggi, maka trafo bisa menaikkan. Ini listrik biasa, tapi kemudian seperti apa yang masuk ini bisa bermanfaat untuk alat-alat listrik ini, tergantung proses trafonya itu. Jadi saudara, trafo itu berfungsi untuk mentransformasi. Ini yang disebut dengan pengolahan batin. Nah, keterampilan olah batin kita yang muncul tadi dari istilah anggaplah, inilah yang penting untuk dibangun dalam kehidupan setiap orang. Jadi apakah ada trafo kehidupan di dalam diri saudara?
Ini yang paling penting. Masuknya itu listrik, masuknya itu pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan. Tetapi apakah kita punya kemampuan untuk mengolah batin? Ada nggak trafo kehidupan di dalam hatimu? Ini yang paling penting. Silakan pencobaannya masuk terus seperti arus listrik. Silakan tantangannya masuk terus seperti arus listrik. Tetapi apakah ini kemudian akan menghancurkan? Tidak. Sangat ditentukan oleh trafo hidup. Proses pengolahan batin yang kita lihat dari kata anggaplah. Anggap. Pencobaannya nggak enak, tantangannya nggak enak, persoalannya nggak enak. Tetapi Yakobus berkata, anggaplah. Itu bukan sebuah penyederhanaan persoalan. Itu bukan persoalan menganggap remeh sesuatu, tetapi persoalan transformasi. Bagaimana tantangan ini bisa membuat saya matang? Keluarnya adalah sesuatu yang baik, sangat ditentukan apakah ada kemampuan mengolah batin dalam diri kita. Pak Yakobus berkata dan mengajar kepada kita untuk dapat membangun hidup yang matang, miliki kemampuan olah batin. Contohnya apa? Contohnya tadi, mampu menganggap setiap persoalan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita hadapi hidup, minimal cara pandangnya begitu, saudara. Bangun pagi, saudara udah tidak stres mengalami persoalan, karena saudara berpikir persoalan-persoalan atau tantangan itu menjadi partner saudara untuk saudara bisa bangkit lebih baik, menjadi pribadi yang lebih matang, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih baru, menjadi pribadi yang lebih matang. Tapi kalau kita berpikirnya setiap persoalan itu adalah musibah, setiap tantangan itu adalah hambatan yang membuat saya hancur, maka ketika kita mulai bangun pagi hari, yang ada di dalam benak kita itu hanya kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, dan tidak pernah ada orang yang bisa hidup dengan cara seperti itu. Hidupmu tidak akan pernah bahagia. Hidupmu hanya dipenuhi rasa stres, tidak ada rasa syukur. Karena apa? Karena kita selalu melihat bahwa hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang menghancurkan, sementara kita tidak pernah bisa menolak kenyataan itu hadir setiap hari dalam diri kita. Kita yang harus pintar kemudian bagaimana melihat setiap hari ini. Kita belajar poin pertama, bagaimana kehidupan saya bisa matang menghadapi berbagai macam pencobaan yang tiap hari selalu muncul dalam hidup saya. Pesan Yakobus pertama, anggaplah setiap pencobaan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Hal ini yang saya jelaskan sebagai proses pengolahan batin, proses transformasi. Apapun yang masuk silakan, tapi keluarnya pasti akan sesuatu yang baik karena melewati proses transformasi hidup kita. Perhatikanlah nasihat hikmat yang disampaikan oleh Yakobus. Jika kita ingin kehidupan kita berbeda, kita hanya bisa dapat terus membangun kehidupan yang berbuah kalau kita mau melatih diri kita terus. Saudara, ini bukan sebuah proses yang mudah, dan ini bukan sebuah proses sekali jadi. Sama seperti tadi, tidak pernah ada buah yang matang satu hari satu malam langsung jadi. Mungkin kita akan gagal, tapi nggak apa-apa. Teruslah berproses, membangun pikiran kita, melatih olah batin kita, sehingga menjadi trafo kehidupan yang kemudian mampu mengolah setiap hal yang masuk, namun kemudian keluar menjadi sesuatu yang baik dalam diri kita. Ini proses. Saudara berproses, saya juga berproses. Marilah kita berproses bersama-sama untuk membangun kehidupan seperti ini, agar kita menjadi pribadi yang lebih matang. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin.
Ya, puji nama Tuhan. Saudara merasa diberkati? Haleluya. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kita untuk senantiasa kuat di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap permasalahan hidup kita. Dan mari kami dan Bapak Ibu bagi berdiri. Kita mau datang pada Tuhan, ucap syukur buat firman yang boleh kita terima. Sebab Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, Tuhan yang menjadi pribadi yang mengenal setiap hati kita. Seperti sayang haus itu aliran sungai-Mu, hatiku
tinggal dalam indahnya kebenaran. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat firman-Mu yang boleh menguatkan setiap hati kami, memulihkan setiap kami, membangkitkan kami yang lemah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa membawakan kedamaian dalam setiap hati kami Tuhan. Sekalipun kami boleh dihadapkan pencobaan, boleh dihadapkan permasalahan, pergumulan dalam setiap kehidupan kami, namun kami percaya Engkau ada di situ. Engkau ada bersama-sama dengan kami menghadapi setiap apapun yang boleh kami hadapi Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur boleh dikuatkan kembali. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh menjadi kekuatan yang senantiasa mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi hati kami, mengasihi hidup kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi, dan kami boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi nama-Mu Tuhan untuk gereja ini. Berkati setiap tangan kami yang boleh memberikan persembahan, boleh mengembalikan apa yang boleh Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Berkati menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita duduk Bapak Ibu. Membacakan pengumuman untuk ibadah sepekan ke depan. Untuk ibadah raya hari Minggu tanggal
tanggal 6 November disertai perjamuan kudus. Nanti yang bertugas pimpin pujian Mbak Dani dan untuk speakernya Mbak Sabrina. Untuk LCD Saudari Vita dan Siksudhu Yunita, untuk asernya Ibu Prihati. Musik seperti biasa. Dan untuk ibadah sekolah minggu untuk minggu depan akan dilayani oleh Mbak Sabrina untuk pujian, dan untuk firman Tuhannya nanti Mas Fendi. Kemudian untuk ibadah Rabu tanggal 2 November untuk pimpin pujian Ibu Prihati dan firman Tuhan Ibu Tari jam seperti biasa jam 5 ya, jam 6 sore. Untuk ibadah pemuda sementara kita tiadakan dulu karena kita perlu persiapan untuk acara Natal. Jadi kita gabung nanti untuk kita persiapan karena ada beberapa yang perlu dipersiapkan, mungkin nanti dari pengurus sekolah minggu, juga dari jemaat ibu-ibu persekutuan pemuda juga nanti akan kita gabung. Kemudian untuk tambahan pengumuman untuk mendukung pencarian tambahan dana untuk acara perayaan Natal bagi jemaat yang memiliki barang bekas yang memiliki nilai jual, bisa berupa buku-buku, kertas ya, koran atau kardus yang tidak terpakai, botol plastik maupun kaca ataupun besi-besi dan elektronik bekas, nanti bisa didonasikan dan bisa menghubungi Bapak Yuli atau nanti ke saya, bisa nanti japri di lewat grup juga bisa. Nanti akan kita kumpulkan untuk kita uangkan supaya untuk membantu demi kecukupan kebutuhan dana untuk acara perayaan Natal dan juga bakti sosial seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita adakan di ibadah awal tahun. Itu saja pengumuman gereja. Ada tambahan lagi mungkin dari Ibu dari pengurus? Tidak ada? Itu saja. Mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Undang kami untuk bangkit berdiri. Kami puji besar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang baik, yang telah memelihara hidup kami semua. Pada siang hari ini kami dapat mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah perhimpunan kami hari ini. Kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu turun atas kami. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan Engkau ingin hidup kami menjadi pribadi yang terus bertumbuh, menjadi anak-anak Tuhan, yang memiliki pribadi yang matang dan kuat,
dan senantiasa bisa dapat menjadi berkat dimanapun kehidupan kami berada. Kami mau terus bertumbuh, kami mau terus dibangun di dalam pengenalan akan Engkau. Dan sebelum kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan, kami berdoa bagi setiap kehidupan anak-anak, setiap jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang terus membawa hidup mereka menjadi pribadi yang takut Tuhan. Mereka semakin setia di dalam hidup pelayanan mereka kepada Tuhan, setia kepadamu, setia untuk melakukan firman-Mu, setia untuk menjalani ketetapan-ketetapan-Mu. Karena kami sadar Tuhan, itulah yang menjamin kehidupan kami untuk tetap kuat. Itulah yang menjamin kehidupan kami untuk tetap bertumbuh. Karena itu mampukan kami untuk dapat mengolah batin kami, khususnya di dalam menghadapi begitu banyak pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Roh Tuhan kiranya menyertai hidup jemaat ketika mereka melakukan segala aktivitas mereka di dalam setiap hari-hari yang mereka jalani. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa Engkau kiranya memberkati pekerjaan anak-anak, Engkau memberkati hidup rumah tangga anak-anak, Engkau memberkati pendidikan anak-anak kami, baik mereka yang ada di bangku sekolah, bangku kuliah, atau dimanapun mereka bekerja. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, sehingga mereka tetap terpelihara dalam anugerah kekuatan berkat tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah dan yang sakit. Kami mohon jamaah Tuhan kiranya dinyatakan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat Tuhan dinyatakan. Ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh program gereja, baik jam-jam ibadah maupun berbagai persiapan-persiapan di dalam menghadapi Natal. Tuhan kiranya yang memberkati, baik dalam acara maupun dalam kebutuhan-kebutuhan kami, baik dana ataupun hal-hal yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberkati. Ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan, dan kami rindu mengambil bagian di dalam pekerjaan ini, bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati dengan limpah oleh anugerah kekuatan dari Allah, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati, karena Tuhan mengaruniakan kepada bangsa kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mau menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kiranya berkat Allah turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.